Pemirsa, Desa Kutereje, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah masih terputus. Jalan dan jembatan rusak diterjang banjir bandang akhir November lalu. Warga Desa Kutereje, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah masih bertahan di desa mereka. Warga yang kebanyakan petani ini tak bisa kemana-mana karena akses jalan dan jembatan penghubung antar desa yang terputus. Sebagian rumah warga dan kondisi desa juga porak-poranda akibat terjangan banjir bandang akhir November lalu. Hingga kini warga Desa Kutereje, Kabupaten Aceh Tengah bertahan hidup mengandalkan bantuan yang dikirim lewat udara. Jumlah kakak dari 87 kakak di yang 3 dusun. Yang di sini hanya total rumah 65. Dari 87 kakak itu berarti sekitar 65 kakak yang tidak ada tempat tinggal. Kami berharap kepada Bapak, kami direlokasikan. Nah, kami berharap masih ada lagi kebun bisa kami perbaiki dan sawah bisa kami sawah. Warga berharap bisa direlokasi ke tempat yang lebih aman. Warga juga meminta pemerintah memulihkan lahan pertanian mereka agar mereka bisa kembali bertani. Dari Aceh Tengah Aceh, Haidir Azhar, TV One mengabarkan. Pemirsa, puluhan desa di Kabupaten Aceh Tengah masih terputus. Jalan dan jembatan yang menghubungkan wilayah itu hancur. Bagaimana penanganan bencana dan kondisi warga di sana? Sudah bersama kami Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga. Selamat sore Pak Haili. Selamat sore Mas Ditya, kami dari Aceh Tengah. Baik, Pak Haili, ini berbicara soal daerah yang terisolasi. Saat ini ada beberapa desa yang masih terisolasi. Ya, sampai hari ini masih tinggal 41 desa lagi yang memang ini sulit sekali kita tembus dengan jalan darat. Kalaupun bisa ditembus memang cukup berat. Tapi ini sudah berproses. Tadi kami juga sudah ketemu dengan Kementerian PU, yaitu salah satu Dirjen Bina Marga, kemudian Kepala Dinas PU Provinsi dan Kabupaten ini kolaborasi. Sehingga kami yakin dengan 3 hari ini banyak desa yang tidak lagi terisolasi karena jalannya sudah bisa dilewati dengan jalan darat. Baik, hingga saat ini apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk membuka akses menuju 41 desa tersebut? Pertama, memang langkah-langkah yang kita lakukan, pertama kan daerah yang terisolasi ini berapa desa, kemudian kita lihat fakta di lapangan, karena kami hampir setiap hari turun ke lapangan, ada dibantu oleh salah satu utusan dari BNPB, yaitu Bapak Brigjen Ismet, ini luar biasa membantu Aceh Tengah. Kemudian langkah ini sekarang sudah mulai terukur. Contoh, umpama daerah jalan lintas nasional dari Aceh Tengah ke Gai Luas. Ini beberapa ruas titik ini sudah hampir bisa dilaksanakan dengan alat berat karena BBM ini sudah mulai tersedia. Ini tentu menyambungkan dengan Kecamatan Linge yang hari ini cukup banyak desa yang terisolasi. Kemudian di Kecamatan Ketol, ini yang sedikit sulit karena jembatannya putus. Ada sekitar 8 titik, 7 titik itu jembatan menggunakan sling. Yang kemarin ada Pak Wakil Bupati mau jatuh, itu agak lama karena butuh jembatan. Kemudian sungainya pun bertambah dari 50 meter bertambah menjadi 150 meter, sungainya bertambah panjang. Dan ini memang sedikit agak lebih lama situasinya. Tetapi yang satu desa, satu kecamatan Rusip, ini ada 16 desa. Ini insya Allah nanti mungkin hari ini sudah bisa dilewati, berarti dari 41 ini nanti kita kurangi. Kalau memang hari ini sudah bisa dilewati dengan roda 4, berarti ada 14 desa, 12 desa itu tidak lagi terisolir, berarti sudah mulai berkurang. Nah, namun perlu kami sampaikan bahwa ada 6 desa yang di wilayah Kecamatan Linge ini harus direlokasi 100%, terutama ini Desa Kutereje, tadi saya lihat di berita. Dan ini memang ini tanahnya pun harus kita bantu untuk pembiayaan atau pembiayaan daripada tanah. Dan ini alhamdulillah memang sudah ada bantuan dari beberapa teman-teman baik dari Jakarta maupun dari kabupaten. Baik, Pak Bupati, di 41 desa ini ada berapa warga yang juga ikut terisolasi di sana dan bagaimana distribusi bantuan? Ini hampir semua.
masyarakatnya kan terisolasi. Tapi bantuan, alhamdulillah, tadi kami juga ada 4 desa. 4 desa barusan pulang nih. Ini barusan pulang. Ada 4 desa yang terisolasi yang harus menggunakan rakit atau sling. Ini tadi juga ada 4 heli. 4 heli yang langsung membantu ke daerahnya sehingga kebutuhannya tercukupi. Kalaupun tidak sempurna tercukupi. Bahkan relawan juga banyak melalui bantuan melalui darat. Dan kemudian relawan-relawan ini terkadang dia menginap di tempat dan ini memberikan bantuan kepada masyarakat. Jadi kami tadi bertemu dengan mungkin ribuan masyarakat yang masih terisolasi. Ini berdampak bukan hanya rumahnya yang rusak, tapi masyarakat biasa juga sudah menjadi masyarakat yang terisolasi. Tapi penanganannya ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Kepala BNPB dan TNI Polri, KPU. Ini bagus sekali penanganannya. Kesehatan juga, obat-obatan. Begitu kita informasikan kekurangan permohonan ke pusat, ini langsung dikirim melalui udara. Dan ini kita rasakan. Tapi memang perlu kami sampaikan bahwa di Lingen ini ada 3 desa yang sampai hari ini belum bisa roda 2, yaitu Desa Serul, Atu Konyel dan Atu Payung. Ini kami baru pulang kemarin ke sana. Ini harus bisa kita lewati melalui udara. Dan ini sangat sulit sekali kita tembus karena hampir 81 titik itu longsor badan jalannya dan longsor di beberapa titik. Dan ini juga kami laporkan tadi kepada salah satu dirjen dari Bina Marga Kementerian PU. Dan ini nanti dikeroyokan kolaborasi di beberapa alat berat ke lokasi tersebut. Baik, Pak Bupati tadi Anda katakan ada 6 desa yang harus direlokasi. Bagaimana kondisi di desa pasca bencana dan apakah sudah ada tempat untuk relokasi nanti? Untuk 6 desa ini tempatnya sudah tersedia. Ada juga dari tanahnya yang disiapkan oleh THL, itu berapa luasnya pun sudah diberikan, termasuk juga kalau memang itu dijadikan relokasi tetap, bukan hanya hunian sementara, itu nanti pembiayaan daripada mungkin masyarakat mau bercocok tanam, itu dibantu semua. Yang untuk 2 desa, tapi untuk yang 4 desa yang di Kecamatan Linge, yaitu di daerah Jamat, Kutai Reja, dan Delus Kinal juga Reja Payung, ini tempatnya sudah ada, tapi ada sebagian harus kita bebaskan. Nah ini, alhamdulillah kemarin 1 desa itu sudah selesai kita bantu untuk pembebasannya, karena ini harus dibantu pembiayaannya. Tinggal 1 desa lagi, insya Allah nanti 2 hari lagi sudah terkumpul uang, ini juga akan kita lunasi semua kepada masyarakat. Ya, jadi masyarakat bahagia hari ini. Dan kemungkinan nanti hunian sementara ini, kita tadi minta persetujuan daripada Kepala BNPB dan Pak Menko PMK dan teknis, ini mungkin kita menggunakan mungkin kayu-kayu yang ada di sekitar masyarakat. Sehingga masyarakat itu bisa menjadi sebagai tukang, jadi ada dapat penghasilan. Penghasilan mereka walaupun mereka di pengungsian, nanti kita mampukan tenaganya untuk membuat rumah dia pribadi, tapi ada upahnya mungkin di situ. Baik. Ini juga kita minta daripada Pak Menteri ini disetujui. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Baik, ini kan sudah lebih dari 1 bulan pasca bencana. Bagaimana dengan kondisi kesehatan warga di sana, kemudian kebutuhan tenaga medis dan obat-obatan untuk warga yang terdampak? Ya, memang yang terdampak yang tidak bisa lewat roda 2, ini kemarin kami terbangkan ada 8 tenaga dokter itu melalui heli. Ini Pak Ismet, Brigjen Himet langsung meminta bantuan lewat pesawat udara. Inilah kami langsung turun. Dan ketiga desa ini langsung ditangani. Jadi dokternya pun nginap di sana. Alhamdulillah ada 3 pasien yang harus dirujuk. Ini juga dibawa melalui udara. Sehingga obat-obatan ini sudah untuk 3 desa sudah terpenuhi. Meskipun ada 3 desa lagi, ini juga terpenuhi, sudah semakin hari kan berkurang. Tapi ini terus kita penuhi, kita pantau terus. Sehingga untuk kebutuhan makan juga kita pantau. Tapi hari ini mereka semua masyarakat membutuhkan adalah pakaian sekolah, katanya pakaian sekolah, buku sekolah, ini yang tidak ada lagi. Dan ini sudah kita minta juga ajuan ke Menteri Pendidikan, ke beberapa pihak mungkin donatur yang mendengarkan suara kami juga bisa membantu. Karena mereka hari ini bukan hanya sekedar mungkin makanan sehari-hari, tapi kebutuhan-kebutuhan sekolah dan lain-lain ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita hari ini. Baik. Demikian Mas Andi. Ya. Lalu bagaimana dengan hunian sementara yang tadi Anda katakan akan menggunakan kayu-kayu gelondongan yang juga ada di sekitar lokasi? Dan ini sudah berproses, sudah kita buat permohonan. Mungkin nanti besok sudah ada keputusan.
bagaimana metodenya. Karena ini kalau menunggu dari Pama Pusat itu medannya tidak mungkin, itu sulit sekali. Kemudian di sekitar rumah mereka juga ada kayu-kayu. Nah, ini yang kita manfaatkan. Dan sekarang pun mereka menggunakan itu. Tapi BBM tidak ada. Nah, mungkin ini BBM yang kita pasok. Jadi ini mekanismenya nanti kita diskusi dengan Perkim, dengan kementerian. Teknisnya seperti apa, kami akan turun ke lapangan, kita diskusikan dengan Kepala Desa, Pak Camat, dan tokoh masyarakat. Dan nanti, kalau ini sudah disetujui, kita juga minta izin nanti kepada Menteri Kehutanan. Apabila nanti ada beberapa kayu yang ditebang, ini untuk kebutuhan masyarakat untuk diizinkan. Karena kalau kita mendatangkan bahan dari pusat, dari provinsi, ini sulit sekali. Sulit sekali. Seperti itu, Mas Aditya. Baik, tentu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati ini dapat didengar oleh masyarakat kita agar dapat membantu, terutama tadi perlengkapan sekolah yang juga sangat dibutuhkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Haili Yoga, Bupati dari Aceh Tengah telah berdialog dan berdiskusi bersama kami. Jaga kondisi kesehatan Anda di sana, selamat kembali bertugas. Ya.